Tapi sekaligus sebentar akan menjadi pemateri pada hari ini. Yang saya hormati para pengelola bersama guru, rekan-rekan pengelola bersama guru yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih senantiasa dilimpahkan rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini. Tak lain dan tak bukan untuk melaksanakan kegiatan rutin kita yang setiap bulannya kita laksanakan, walaupun waktunya agak bergeser. Salam dan taslim marilah kita senantiasa mengirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatul hasanah rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, kami menyampaikan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena terima kasih Ibu yang kami hormati, Ketua PKG sekaligus Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Sendana, yang saya hormati para kepala sekolah serta guru-guru yang hadir pada hari ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Jadi sebelum saya lanjut pada materi ini, alangkah baiknya kita kasih semangat dulu ya. Coba Ibu dengar penjelasan saya dulu. Kalau misalnya saya kasih tepuk, misalnya saya menggunakan kata pagi, kita tepuk 1 kali. Kalau siang kita tepuk 2 kali. Kalau malam tidak bunyi, karena malam ya, jadi tidak ada bunyi-bunyi kalau malam. Coba ya, pagi, siang, malam. Bagus, konsentrasinya sudah mulai. Iya, kita ulangi, malam. Berarti untuk materi ini belum bisa lanjut ya, karena masih ada yang belum konsentrasi. Iya, ulangi, siang, pagi, malam. Masih ada lagi. Ya, kalau sudah tidak ada lagi kita lanjut ya. Pagi, malam. Satu kali lagi ya. Iya. Siang, pagi, siang, malam. Ya, sudah bagus, alhamdulillah. Baiklah Ibu, masih semangat ya. Nah, materi kali ini saya sudah dapatkan dari pendidikan guru penggerak dan akan saya bagikan kepada ibu-ibu supaya apa yang saya dapatkan juga bisa didapatkan oleh ibu guru untuk dibawa ke sekolahnya masing-masing. Di sini materinya yaitu budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut ke budaya positif, apa itu budaya positif, kita lihat dulu. Kalau misalnya budaya positif itu berarti ada kata makna disiplin yang kita tanamkan di situ supaya budaya positif di sekolah bisa berkembang. Di sini makna disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Siapa di sini sering memberikan hukuman kepada siswanya? Tidak ya, apalagi usia TK. Dengan cara memberikan hukuman itu bukan misalnya mendisiplinkan harus ada hukuman, bukan seperti itu ya. Dalam
budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata cenderung dihubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak akan merasa tidak nyaman kalau misalnya selalu ada kata disiplin yang kita jadi tidak bebas anak-anak bergerak, misalnya dicekam sekali dengan ada hukuman yang diberikan kepada anak-anak. Nah, kita lanjut. Untuk memaknai dari kata disiplin itu, perlunya ada yang kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mula untuk yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dengan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal, kebajikan universal ini dikatakan juga sebagai profil pelajar Pancasila. Masih ingat apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah profil Pancasila. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah yang akan dicapai anak-anak kalau misalnya kita tahu nilai-nilai kebajikan apa itu yang akan kita kembangkan pada anak tersebut yang ingin dicapai. Jadi kita lanjut tuh ya. Di sini ada motivasi perilaku manusia supaya apa yang kita rencanakan, misalnya kata disiplin itu bukan dari luar, tapi dalam diri seseorang, dalam diri kita sendiri. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang perlu kita ketahui, Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Misalnya melakukan sesuatu, melakukan sesuatu supaya tidak hukum kayak guru, berarti itu motivasi luar, bukan dari dalam dirinya untuk berubah. Misalnya ada anak-anak di sini, jangan anak-anak SD, rajin nggak masih sekolah supaya supaya tidak kena hukuman dari guru. Jadi itu mungkin bukan motivasi dalam dirinya, tapi karena ada tekanan supaya tidak dikasih hukuman seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Melakukan, kasih kak jempol ibu guru karena kerjakan karena kasih kak jempol. Motivasi luar kamu itu karena motivasi dari ibu guru, bukan dalam dirinya sendiri untuk melakukan itu. Dia melakukan itu karena mau dapat hadiah. Ternyata itu adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukan itu. Berarti itu motivasi dalam dirinya anak-anak, bukan dari pengaruh dari luar. Jadi mana yang bagus, Ibu? Pertama, kedua, atau ketiga? Motivasi dalam dirinya ya, internal. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, dari motivasi internal itu, maka tujuan disiplin positif itu bisa kita jalankan, bukan dari pengaruh luar. Anak-anak kami lakukan karena dalam dirinya sendiri. Dia mau belajar karena dia ingin seperti apa, bukan karena mau dapat imbalan, karena takut dimarahi bu gurunya. Makanya saya tidak makanya saya harus bekerja seperti itu. Nanti kita tahu langkah-langkahnya seperti apa ya. Kita lihat sebentar. Makanya sekarang kita memakai kurikulum merdeka karena memang filosofi Ki Hajar Dewantara memang menekankan kalau kita itu harus memerdekakan anak. Jadi di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup membuat memerintah diri sendiri. Begitu anak-anak, kalau dia bisa memerintah diri, saya mau belajar karena dia motivasi dalam dirinya, bukan karena adanya pengaruh dari orang lain. Itu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara.
Inilah dampaknya kalau kita melakukan dihukum oleh penghargaan. Misalnya dikasih penghargaan ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang-orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya berupa eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Tergantung itu anak-anak, misalnya pada saat ada guru yang selalu memberikan misalnya bintang, hadiah pada anak-anak, pada saat ibu guru tersebut cuti, anak-anak jadi malas masuk di kelasnya, bilang, bukan ibu guru itu yang selalu, ada nanti perbedaan. Dia tidak menerima guru yang satu, padahal untuk melakukan anak-anak itu harus menerima semua kondisi guru yang ada di sekolah kita. Nah, malutam itu kita mahasiswa tak apa mau nih? Bukan ibu guru itu yang selalu memberikan saya hadiah penghargaan, ya seperti itu. Terus pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum dengan memberikan penghargaan berarti menghukum seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Itulah merusak hubungan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nanti penghargaannya menurunkan kualitasnya. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Dia tidak bisa berkembang karena sesuai dengan tuntutan guru tersebut. Dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang ada di dirinya sendiri. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mengurangi untuk motivasi dan begini karena tergantung pada guru tersebut. Di sini adalah contoh pengakuan apresiasi kebajikan, misalnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan yang kita dapat di situ, rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Dari situ kita bisa lihat kita memberikan nilai-nilai apa yang muncul pada anak tersebut. Sampaikan ibu, kalau misalnya kita menemukan anak yang selalu menolong temannya, nah kemarin saya lihat kita selalu membantu teman tak, tinggi sekali rasa empati tak nak, ya. Misalnya dia langsung datang ke sekolah, langsung menaruh tasnya di tempat. Wah, saya lihat si Ajo sudah mematuhi peraturan sekolah dengan menaruh tasnya di tempatnya. Nah, seperti itulah contoh apresiasi yang kita akan berikan kepada anak tersebut. Walaupun dengan misalnya bukan hal negatif saja, kita harus memberikan pengakuan yang seperti ini ya. Nanti juga ada videonya sebentar. Misalnya anak melakukan kesalahan mengganggu temannya. Pada saat diganggu teman, ada anak temannya menangis. Terus kita panggil itu yang menangis. Nah, kenapa menangis? Anak pokoknya ada sebentar cara-cara menangani kasus tersebut. Di sini langkah awal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Pokoknya penanganan anak selama kita di lingkungan sekolah. Nanti kita tampilkan videonya. Di sini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Apakah hukuman? Hukuman diberikan kepada anak mencatat 1000 kali atau konsekuensi? Hukuman? Ya. Terus yang kedua, lari menyanyi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Terus kita lihat sebentar jawabannya Bu ya. Ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Ayo orang itu tangan. Terus selanjutnya nanti kita cocokkan jawaban kita ya.
Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 2 kali karena terlambat 10 menit pembelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, perhatikan, jawabannya adalah sebagian sudah benar. Yang terakhir saja itu adalah konsekuensi. Karena kenapa? Kan mana mungkin anak-anak bisa langsung mengikuti kegiatan tanpa adanya pemanasan untuk pembelajaran PJK. Iya. Tepuk-tangan untuk kita semua. Sudah benar semua, alhamdulillah. Di sini ada perbedaan, kita lihat di atas tentang hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit anak itu kalau misalnya hukuman itu dilaksanakan, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Konsekuensi itu harus dilaksanakan karena sudah merupakan konsekuensi yang harus kita sepakati bersama. Karena kalau ini menyakitkan karena akan memberikan sepihak oleh guru, pokoknya lari tanpa memikirkan perasaan siswanya, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Pasti ibu guru pernah mengingat sampai sekarang bagaimana kalau kita pernah disakiti oleh orang tersebut, pasti selalu tersimpan di dalam diri kita, memori kita. Pada di ruang. Nah, ternyata membekas, apalagi anak-anak yang masih kecil pasti akan terbawa. Saya juga dulu kasih begini, tersimpanlah akan memulai kejadian yang sama karena dia mungkin ada sifat balas dendam dalam dirinya tersebut. Jadi jangan seperti itu, Bu, ya. Dengan paksaan, kalau kita paksakan anak melakukan, nanti mau ganti ibu guru buka pisang motornya. Jadi balas dendam itu apa sirah di depan teman-temanku. Nah, hukum Kak dengan begini, ya. Konsep diri yang buruk. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Misalnya anak-anak kecil, ya. Tadi ibu guru tidak Bu Guru karena takut dihukum. Jadi berbohong itu, anak-anak itu disuruh berbohong karena tidak sesuai, karena takut dengan hukuman yang akan kita berikan kepada anak tersebut. Kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, ya, seperti itu, merasa tidak dihargai dengan adanya hukuman. Nanti anak-anak malu pada saat kita kasih hukuman. Besok-besoknya mungkin masih datang sekolah atau tidak. Seperti itu, ya. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Mungkin itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Langkah-langkah yang dilakukan ketika terjadi sesuatu kesalahan atau kekeliruan atau mungkin hal negatif yang terjadi di lembaga kita. Ini adalah langkah restitusi. Saya kasih dulu pengertian apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Misalnya, anak ini mau jadi apa? Ditanya anak-anak supaya kita tahu cara menjadikan seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah pengertian restitusi. Nanti ada juga langkah-langkah restitusi untuk menangani permasalahan yang ada di sekolah kita. Ini adalah, kan tadi ada hukuman, konsekuensi, dan yang restitusi. Manakah yang lebih efektif, ya, untuk menangani masalah yang ada pada diri anak? Kalau hukuman sesuatu karena kita sudah bahas tadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Terus menguatkan untuk murid dalam waktu yang jangka panjang. Murid akan mendapatkan penguatan, masalah bisa dipecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya,
fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan, dikasih kembali kepada anak-anak. Kalau kita melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan? Sesuai tidak dengan kesepakatan kita sebelumnya? Nah, seperti itu, murid akan menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Itulah kenapa kita mengambil langkah restitusi, bukan dengan hukuman dan konsekuensi. Yang lebih parah itu adalah hukuman. Iya, karena itu tidak baik ya, karena sudah ada penjelasan tadi. Konsekuensi lebih tengah-tengah, tapi alangkah bagusnya kalau kita mengambil langkah restitusi. Di sini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Bandingkan ibu, kalau kita keras menekankan kepada, pasti keras kembali ke kita. Tindakan anak akan sama seperti apa yang kita lakukan terhadap anak tersebut. Kedua, memperbaiki hubungan sebelumnya tidak baik. Terus 3, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Solusi yang kita berikan. Dengan adanya hukuman itu kan bukan solusi, ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itulah ciri-ciri yang ada pada restitusi. Nah, untuk melangkah pada restitusi tersebut harus ada keyakinan kelas yang kita akan buat di kelas kita masing-masing, kesepakatan kita antara murid dan guru, ya, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat oleh anak tersebut. Mengapa tidak peraturan saja? Kan selama ini ada peraturan sekolah, ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Iya, keselamatan. Bukan karena takut ditangkap polisi, ya? Iya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Untuk apa? Iya, kesehatan untuk diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, karena takut dengan panitia seperti itu. Iya, untuk mendukung itu merupakan motivasi dalam diri kita sendiri. Sudah benar jawaban itu karena dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mengaku helm, marah kayak nangasa polisi, berarti kita takut dengan, iya, bukan dengan keselamatan kita sendiri. Begitupun juga anak-anak, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kan peraturan sudah menggunakan HME, sedangkan keyakinan kita keselamatan. Seperti itu kita bisa memahami, Bu, peraturan dan keyakinan. Disinilah, Ibu, dari peraturan kelas muncullah yang positif, dan akhirnya di sekolah kita menjadi budaya yang positif juga, pembiasaan. Jadi pembiasaan setiap hari yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dengan adanya keyakinan, kembali ke dasar kita dari keyakinan kelas. Disinilah nanti ada contoh dalam penanganan kasus dan juga membuat keyakinan kelas. Di sini untuk membuat keyakinan kelas, apalagi ini cocok untuk tahun ajaran baru, alangkah baiknya kita buat di kelas masing-masing keyakinan kelas kita yang harus dijalankan baik guru maupun anak-anak. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Terus dari peraturan-peraturan tersebut kita ubah menjadi kalimat positif.
Misalnya, dilarang mengganggu teman, kan itu merupakan kalimat negatif karena ada kata dilarang. Jadi untuk mengubah keyakinan kelas harus apa? Sayang menyayangi sesama teman. Itu adalah kata keyakinan kelas. Kan kalau peraturan dilarang ada kata negatifnya. Jadi kalau keyakinan diubah menjadi kalimat positif. Kalau misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, itu masih kalimat negatif ya. Jadi keyakinan kelas apa yang bisa kita? Betul sekali Bu, tepuk tangan. Iya, menyalurkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang timbul di situ Bu? Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Iya, kebersihan, betul sekali. Sayang menyayangi apa? Iya, betul sekali. Itu adalah nilainya. Makanya bagus kok ada keyakinan kelas. Banyak di situ muncul nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak tersebut, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu kurikulum mereka. Terus keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya, kan membuang sampah sembarangan. Jadi tampaknya kalau membuang sampah sembarangan tampaknya apa? Kotor. Iya, tidak seperti kalau misalnya sampahnya dibuang di tempat sampah, hasil sekolah kita jadi apa? Iya, seperti itu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas murid dan tugas guru. Itu adalah langkah-langkah untuk melakukan keyakinan kelas. Bukan hanya peraturan dari ibu guru, harus bertukar sama anak-anak kita supaya dia juga tahu, oh ini yang sudah kita kesepakati bersama, ya. Supaya dalam kesalahan yang dilakukan anak tersebut, oh iya, saya sudah melakukan keyakinan kelas, tidak membuang sampah pada tempatnya. Kesalahan apa yang dilakukan, Nak? Jadi ingat, tidak buang sampah sesuai tidak keyakinan kelas kita. Tidak dulu. Terus apa yang dilakukan supaya kesalahan itu tidak terulang lagi? Harus dibuang sampahnya, buku kembali ke dirinya, jadi dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya bangunan buang sampah sembarang, taruh di situ. Bukan seperti itu ya. Ini peraturan dan diubah ke keyakinan kelas. Selalu kembalikan ke tempat buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang sesuai dengan kalimat-kalimat positifnya? Ya, terus dilarang mengganggu orang lain. Dari peraturan-peraturan itu kita coba buat, baru kita ubah ke kalimat positif. Nah, seperti ini. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kan ada rasa tanggung jawabnya anak-anak. Dia yang ambil dan harus mengembalikan ke tempatnya, berarti muncullah rasa tanggung jawabnya. Terus dilarang mengganggu, saling menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti dia berkomitmen untuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Jagalah kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Sabar dan menghormati orang lain. Bersabar menunggu giliran. Misalnya kalau masih kasih masuk keyakinan kelas kita, sabar menunggu giliran. Terus menggunakan masker, sudah kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah merupakan keyakinan kelas keselamatan. Jagalah keselamatan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu nanti peraturan keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama anak-anak. Mengapa harus melakukan kegiatan tersebut? Untuk
ini ada kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui bersama. Karena yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita juga perlu tahu, untuk bertahan hidup itu harus apa? Harus ada makanan, minuman, pakaian, dan kesehatan. Jadi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita harus kita ketahui kebutuhan bertahan hidup misalnya kesehatannya anak-anak. Pokoknya ini 5 kebutuhan manusia harus kita ketahui supaya dalam memberikan pembelajaran lebih bagus lagi. Terus kebutuhan kesenangan. Anak-anak butuh kesenangan. Jangan dipaksa. Karena kita manusia butuh juga kesenangan seperti kita. Butuh kesenangan ya. Jangan hanya belajar akhirnya. Iya, butuh healing. Jadi, semua manusia butuh kesenangan. Anak-anak butuh kesenangan. Iya. Terus inilah yang perlu kita ketahui, bahwa manusia itu butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang dan disayangi. Iya, semua butuh kasih sayang. Itulah kebutuhan kita sebagai manusia. Mau disayang, cinta, ya. Kebutuhan psikologis kita ya. Terus kebebasan. Apalagi kalau anak usia TK, kalau kita selalu memaksakan duduk, dia tuh merasa butuh kebebasan. Ya, butuh kesenangan karena panas ya. Seperti itulah manusia, 5 kebutuhan yang harus kita ketahui. Ya. Penguasaan. Kadang kita juga merasa penguasaan. Muncul adanya penguasaan dalam diri kita. Tidak dipungkiri bahwa kita juga butuh penguasaan dalam diri kita. Ya, dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, maka biasa jadi ingin seperti ini. Muncullah kebutuhan penguasaan kita. Ya, itulah yang perlu kita ketahui bersama, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Manakah di sini yang sering kita posisikan diri kita sebagai apa? Apakah penghukum? Membuat orang merasa bersalah? Teman? Pemantau saja, sangat napantau ya, catat bomi kelakuannya atau sebagai manajer. Sebagai teman, tapi dampaknya ada dampak kalau kita posisikan diri kita sebagai teman. Anak akan merasa. Jadi yang lebih tepatnya di sini adalah sebagai manajer. Iya, manajer diri sendiri dan manajer orang lain. Mengajukan kegiatan-kegiatan yang di posisi kita sebagai manajer di sini, karena mana mungkin guru TK membuat merasa bersalah. Apa itu? Asam itu mantong tuh itu nana ekil, kamu itu mau apa namanya menjadi merasa bersalah bukan karena kita membuat orang merasa bersalah. Teman, pemantau sangat macam tetapi kelakuannya tidak diperbaiki. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadinya. Itu sudah bagus nak, tapi alangkah baiknya kalau seperti ini. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahannya? Terus mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itulah posisi kita yang harus kita posisikan sebagai diri kita sebagai manajer.
Karena saya juga kemarin kan seposisi teman, karena kan kalau teman kan lebih, kita kan usia TK yang kita ajarkan. Kalau teman-teman yang lain banyak yang penghukum, banyak yang seperti itu. Kalau di TK kan memang sesuai posisi teman, tapi itu juga tidak. Iya. Biar nih. Ini adalah langkah-langkah restitusi yang harus kita laksanakan, di mana posisi kita sebagai manajer, dan langkah-langkah restitusi yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus menanyakan validasi tindakan yang salah, terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Sesuai tidak keyakinan kita di kelas tadi? Tidak, Ibu. Apa coba keyakinan kelas kita yang kita langgar? Ini nanti umpam balik karena dia sudah tahu kira-kira keyakinan kita yang sudah kita sepakati bersama. Jadi seperti ini pertanyaan-pertanyaan dalam langkah pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus saya kira tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga melakukan kesalahan yang seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu akan mencari solusi dalam permasalahan ini. Ini adalah kata-kata atau kalimat yang kita berikan kepada anak pada langkah yang pertama. Jangan seperti mengapa orang mau. Iya, yang tahu. Terus langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kata kalimat yang pertanyaan yang kita sampaikan kepada anak tersebut adalah, padahal kamu sudah melakukan yang lebih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Misalnya, cuma mengganggu saja. Iya nak, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, yaitu memukulnya. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apa alasannya nak? Tetap siapa kamu mengambil tahu pada tidak mau tanya tadi alasannya kenapa, mungkin dia diganggu kan. Seperti itu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya Mak Jalo itu karena dia ada yang mau mengambil barangnya, wajarlah dia mengambil karena dia mempertahankan apa yang sudah milikinya, yang dia punya. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru yang lebih baik lagi. Terus langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Apa kita percaya sebagai kelas? Apa yang kita percayai? Misalnya keyakinan kelas, apa yang kita sepakati bersama? Apa nilai-nilai yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi seperti apa nak? Iya. Nanti saya tampilkan video. Saat Gibran bermain balok, Fadli mengganggu serta merusak mainan balok yang dibuat oleh Gibran, hingga ia marah dan tidak tahan emosinya. Kalau ibu guru juga ada di posisi lagi, pasti ibu guru baloknya dia rusak. Ya, ibu sangat menghargai tindakannya yang dilakukan yaitu karena marah-marah dan sebagainya, dan tidak melakukan hal yang lebih parah lagi yaitu memukul. Nah, sekarang coba pikirkan apa tindakan
tindakan yang dilakukan Gibran itu seperti marah-marah, mendorong, itu tidak keyakinan buat kita. Tidak. Apa yang Gibran terus untuk memperbaikinya yang baik dan anak yang pintar. Besok harus lebih tanpa meminta izin, sehingga temannya menjadi marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran Tony.
kasus yang telah terjadi di lingkungan sekolah, guru dapat menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam penanganan kasus tersebut dan diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat siswa menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih penerapan segitiga restitusi. Iya. Jadi mau dipraktekkan Ibu? Siapa yang di sini mau jadi gurunya, yang jadi siswanya? Nanti kita tampilkan skenario-nya. Merusak bangunannya Gibran Bu Guru. Gibran tak mau Bu Guru. Sebentar, kita akan membangun ulang, jadi nggak usah menangis gitu. Pokoknya Bu Guru lain padi Bu Guru. Bisa disusun ulang Gibran, nggak usah menangis. Jadi Padil nggak boleh mengganggu temannya Padil. Padil Bu Guru, Padil Bu Guru masuk kita berangkat. Jam istirahat dulu ya. Gibran sama Padil sekarang musuh balok. Nah tiba-tiba si Padil datang mengganggu anak Gibran, jadi Gibrannya ngamuk. Begitu. Mana Padil? Gibran. Terus kita panggil Gibran. Gibran. Ada begitu. Saran ibu. Bu Guru Padil Bu Guru. Kenapa nak? Padil diganggu Bu Guru. Padil mengganggu Bu Guru. Tadi Ibu Guru dapat laporan dari Nur, katanya tadi Padil Gibran menangis. Kenapa lah? Diganggu sama Padil. Sama Padil. Oh, diganggu sebentar main ya? Wajar nak. Gibran marah-marah dari kesal. Ya kalau Ibu Guru ada di posisi Gibran, pasti Ibu Guru juga akan melakukan hal yang sama nak. Terus apa yang dilakukan terhadap Padil? Gibran marah-marah Bu Guru karena diganggu sama Padil. Jadi akhirnya Gibran dorong Padil Bu Guru. Oh, wajar kalau lagi marah-marah karena tidak rela ya bangunannya dirusak. Iya Bu Guru. Ibu Guru tindakan apa? Hanya marah-marah dan menyuruh tidak melakukan hal yang lebih parah lagi seperti memukul. Nah, coba pikirkan apa tindakan yang dilakukan seperti marah-marah dan menyuruh itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tidak sesuai ya, keyakinan kelas apa yang dilanggar. Masih ingat keyakinan kelas kita apa itu? Saya menyayangi sesama teman, tidak mendorong. Penting tidak kita saling menyayangi sama teman Penting. untuk memperbaiki keyakinan kelas yang dilanggar. Nah, Gibran harus bagaimana? Bersabar. Bersabar ya. Saya menyayangi sesama teman Bu Guru. Tidak marah-marah Bu Guru. Untuk memperbaiki keyakinan kelas kita yang dilanggar. Nah, Gibran harus melakukan apa? Harus bersabar Bu Guru. Harus bersabar. Harus bersabar dan
sayang menyayangi sesama teman, ya. Harus lebih banyak bersahabatnya, ya. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih. Besok jadi lagi. Yang lagi besok ya. Ini. Coba saya di posisi guru dulu ya. Nah, tadi Ibu Guru dapat laporan dari Bu Nur kalau Pak Gibran itu marah-marah. Kenapa Nak Gibran marah-marah? Diambil mainan balon Bu Guru sama Pak. Iya, wajar lah kalau Nak Gibran marah-marah. Kalau Ibu Guru juga ada di posisi Nak Gibran, pasti Ibu Guru juga melakukan hal yang sama seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan kepada Nak Fadil? Didorong Bu Guru. Fadil didorong Bu Guru karena dirampas balon Bu Guru. Wajar lah kalau kita melakukan seperti itu. Tapi saya salut sama kamu karena cuma mendorongnya, tidak dengan cara memukul. Terus keyakinan sesuai tidak keyakinan kelas kita? Tidak. Apa keyakinan kelas kita yang sudah dilanggar? Karena mendorong Bu Guru harusnya bersabar. Iya, betul sekali. Untuk memperbaikinya harus apa? Ya. Sayang menyayangi sesama teman. Iya. Mulai kapan Nak Gibran melakukan keyakinan kelas sayang menyayangi sesama teman? Besok Bu Guru. Oh, janji besok? Janji Bu Guru. Terus, terima kasih Nak Gibran karena Nak Gibran sudah mau berubah memperbaiki kesalahannya. Silakan Gibran kesempatannya. Terima kasih Bu Guru. Setia mendengarkan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dalam menangani kasus yang terjadi di sekolah kita. Mungkin masih ada pertanyaan? Masih ada? Ya. Tadi Bu Guru dari awal yang mengenai itu yang penilaian tugas anak tentang penilaian bintang itu. Oh iya, Iya, pemberian bintang. Maksudnya dalam kurikulum Merdeka itu sudah digunakan. Maksudnya tidak dikasih bintang karena tadi kan pemberian penghargaan. Ya. Begini Bu, yang kalau sesuai dengan penjelasan tadi, kalau selalu kita mau memberikan penghargaan bukan dalam motivasi dirinya sendiri kan tidak, bergantung kepada gurunya. Jadi untuk penilaiannya, di sini saya belum memahami tentang bagaimana proses penilaiannya. Nanti saya kasih contohnya di sini saya sampaikan. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru Miranti. Sempat saya belajar, tapi masih mau belajar lagi. Modul aja. Apa yang dilakukan anak-anak itulah penilaian. Proses yang dilakukan adalah pada saat melakukan proses pembelajaran kita menilai kegiatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Di sini ada contoh apakah perilaku muncul dan terang selama kegiatan. Kan di sini nanti ada tujuan yang ingin dicapai dalam modul ajar tersebut, mengenal nama, makna sebagai bagian dari identitas. Sedangkan Aira dapat menyebut nama. Dan menyebut nama lengkap belum menyebutkan maknanya, menyebutkan nama panggilan ayah ibu. Jadi yang dinasan kata-kata yang seperti yang kita lakukan, Bu. Iya, asesmen pada saat melakukan kegiatan. Ya, lolohan kilo di Pulau sesuai dengan observasi kita pada saat anak melakukan kegiatan. Menuangkan ide, kan tujuannya ini anak dapat menuangkan ide dan gagasan melalui gambaran yang lebih kompleks. Menggambar bentuk orang yang berbeda-beda saat diminta menjurus nama yang bagus menurutnya. Memilih nama sendiri dan menurutnya bagus dari papan tulis. Menulis nama sendiri dengan beberapa huruf terbalik dan diminta menulis nama
Mungkin seperti itu, Bu. Mungkin dalam pemberian kepada saat melakukan hasil karya nih, tetap ada narasi di situ kita tuliskan, Ibu. Misalnya sudah menyebutkan warna, jangan ada bintang. Iya. Anak sudah bisa mengenal warna karena menggunakan krayon dan menyebutkan warna yang telah dia pakai. Jangan bintang. Iya, misalnya hasil karyanya menggambar bentuk orang ya, karena diri sendiri. Anak sudah bisa melengkapi bentuk anggota tubuh. Iya, berupa kalimat seperti itu. Nah, pada saat kita mau melakukan penilaian seperti ini, masuk di sini, Bu, sambil anak-anaknya itu lebar kerjanya, nah lihat komite orang tuanya. Iya, narasi. Jadi nanti, Bu, KKG nanti mau kita belajar buat modul ajar. Di sini ada contoh, kan kalau pada saat masih marah-marah kita langsung memberikan nasihat di situ, dia tidak akan menerima. Pada saat hatinya tenang, kita memanggil, "Nak, sini dulu sayang. Tadi saya lihat berkelahi dengan temannya." Pokoknya berikan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia bisa menjelaskan kejadian tersebut, dan kejadian itu tidak akan terulang lagi. Dia akan merasa diri macam karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu bagus kalau kita membuat keyakinan kelas, supaya kalau ada kesalahan yang dibuat anak tersebut langsung kita lemparkan pada keyakinan kelas sesuai tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Misalnya mengganggu, tidak. Kalau mengganggu itu keyakinan apa yang tidak tidak dilanggar? Tidak menyayangi, sayang menyayangi. Berarti kamu tidak sayang menyayangi sesama teman karena kamu sedang berkelahi dengan temanmu. Jadi apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kembali ke dirinya, tak? Tidak lebih sayang sama teman, Bu Guru tidak akan mengulanginya dan saya akan meminta maaf. Ya, jadi jangan langsung memvonis. Pada saat kejadian itu anak-anak disuruh tenang dulu, baru kita ajak berbicara. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih Bu Guru. Tadi sudah melihat kasus antara Gibran dengan Pak Adil. Saya lihat tadi penanganan kasusnya yang dipanggil hanya Nak Gibran, sedangkan Pak Adil ya tidak dipanggil. Nak Adil yang mengganggu, kenapa tidak dipanggil? Hanya penanganan kasusnya supaya sesama teman damai begitu. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Kenapa cuma Gibran saja yang dipanggil, sedangkan yang mengganggu ini adalah Fadil? Dia juga kasus ini karena suka mengganggu temannya. Begini, kenapa saya memilih Gibran? Karena ini adalah contoh. Jadi kalau saat anak sering mengganggu dipanggil juga. Misalnya siapa tadi? Sini dulu sayang. Ya, nama Fadil, sini. Lanjutannya ini tindakan masalah. Iya, supaya lebih memahami lagi. Iya, dua-duanya sebenarnya jangan misalnya kasih beda. Maksudnya kalau sudah kita menangani kasusnya si Gibran, kita panggil lagi yang ini selanjutnya. Ya, yuk biasanya. Kalau sudah menangani kasusnya, bisa juga Nak Gibran di sini supaya ada saling memaafkan. Iya, panggil dua-duanya. Kan yang tadi mengamuk ini yang membuat suasana kelas jadi tidak nyaman. Jadi kita tangani dulu ini, baru kita panggil. Fadil, tadi
ibu guru dapat laporan kalau Nak Fadil itu mengganggu temannya. Kenapa Nak Fadil mengganggu mainan baloknya si Gibran? Ya, guru, karena saya mau semua baloknya. Saya Iya wajar lah, karena kamu iri ya melihat baloknya lebih banyak lagi yang dipakai Nak Gibran. Kalau misalnya ibu guru juga, pasti ibu guru melakukan hal yang sama, mengambil, tapi itu tindakan yang tidak bagus, tindakan yang salah, langsung merampas. Baiknya kita berbicara, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sesuai tidak keyakinan kelas kita mengambil barang orang lain tanpa minta izin? Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Aku anak yang jujur. Berarti Nak Fadil tadi tidak jujur karena mengambil, mau mengambil barangnya Gibran. Jadi mulai kapan Nak Fadil tidak mengulangi kesalahannya? Oh, mulai sekarang. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Coba minta maaf. Iya, mulai besok harus saling menyayangi, sikap jujur. Iya, seperti itu ya. Iya. Iya. Akhirnya anak menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Seperti itu Ibu. Oke? Iya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, kita beri aplaus untuk pemateri kita pada siang hari ini. Iya, terima kasih banyak Ibu Kepala TK Bagus Salam Noso yang telah memberikan berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan materi tadi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi ini tadi intinya pembelajaran. Bahwa ini ada materinya budaya positif yang tentunya itu kita harus terapkan di sekolah kita, karena itulah kuncinya ya. Jangan kita membudayakan kegiatan yang negatif, jadi itu yang positif. Kalau bisa semuanya positif, jangan ada yang negatif ya. Dan mari kita mengenai seperti tadi pembelajaran seperti itu, karena di sinilah kelemahan kita. Saya lihat ini kelemahan kita ini seorang guru kurang mungkin kurang kita punya wawasannya bahasa kita sama anak-anak, karena memang dia anak-anak umur maka pada tadi anak-anak sudah berbaris, sudah menyanyi, sudah baca doa apa tadi dibaca sayang? Surah Al-Fatihah. Orang tua lagi apa lagi? Belajar. Hari ini nanti minggu depan kita akan memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa yang ada di setia. Nah, sebentar ibu guru akan menanyakan kepada anak-anak tentang keyakinan kelas supaya kelas kita lebih aman dan menyenangkan. Anak-anak juga setuju kalau ibu guru selalu mengganggu Gibran, seperti contoh ya. Kalau mengganggu itu berarti dia tidak sayang sama temannya. Ya. Untuk melakukan keyakinan kelas kita, ibu punya gambar di sini. Gambar di sini gambar kecil ya. Kalau sepertinya ada berapa orang di gambar ini sayang? Ada
pertama adalah sayang sesama teman. Ini dia gambarnya. Oke? Iya, tidak ada perbedaan. Sayang Ki, biar laki-laki biar perempuan ya. Gambar selanjutnya. Gambar apakah ini? Iya, di sekolah. Apa yang dilakukan di sekolahan? Coba lihat Ki. Dia menyapu. Coba dia
Tadi Ibu Guru dapat laporan kalau Nak Gibran marah-marah, ya. Kenapa Nak Gibran marah-marah? Oh, diganggu sementara mainnya sama Padli. Iya, wajarlah kalau Nak Gibran marah-marah dan kesal ya. Kalau Ibu Guru juga ada di posisi Nak Gibran, pasti Ibu Guru juga melakukan hal yang sama seperti Nak Gibran. Terus, apa yang kamu lakukan sama Padli, Nak? Mendorongnya. Marah-marah sama Padli ya? Iya, wajarlah kalau Nak Gibran marah-marah. Karena tidak rela ya mainannya dirusak, bangunan baloknya dirusak. Ya, Ibu Guru sangat menghargai tindakannya yang dilakukan Gibran, yaitu hanya marah-marah dan mendorongnya dan tidak melakukan hal yang lebih parah lagi, yaitu memukul. Nah, sekarang coba pikirkan apa tindakan yang dilakukan Gibran itu seperti marah-marah, mendorong, sesuai tidak keyakinan kelas kita? Tidak. Terus apa menurut Nak Gibran keyakinan kelas yang dilanggar, Nak? Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih ingat apa? Sayang? Nah, kesini sayang. Sesama teman. Baiklah, penting tidak kita sayang menyayangi sesama teman? Penting. Terus untuk memperbaikinya, Nak Gibran harus melakukan hal kelas itu sesuai apa yang dilakukan tuh? Iya, sayang menyayangi harus lebih sabar dan tidak marah-marah. Terus apa yang dilakukan nanti jika terulang lagi kejadian yang seperti itu? Harus lebih bersabar lagi ya, dan sayang sesama teman. Betul sekali. Nah, tos dulu sayang. Terima kasih Nak Gibran. Ke sini sayang. Karena Nak Gibran sudah menjadi anak yang baik dan anak yang pintar. Mulai besok harus lebih sayang menyayangi dan harus lebih sabar. Tos dulu sayang. Iya, terima kasih. Silahkan masuk di tempat di kelasnya, Nak ya.